Was through. Can I call you my own and can I call you my lover? Call you my one and only girl. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku membuat Q&A dan aku udah tanya di Instagram story pertanyaannya apa. Dan pertanyaannya itu menarik guys. Jadi aku udah dapat banyak banget, kayak banyak sih aku pilihin gitu yang menurut aku kayak aku pilih random sih sebenarnya, cuma tuh aku pilihin yang kayak yang menarik gitu. Terus aku juga di depan situ ada papan tulis yang beri pertanyaan-pertanyaannya. Tinggal lihat kesana aja deh, karena hari ini aku ngevlog gak dibantu sama siapa-siapa. Oke guys, jadi pertanyaan yang pertama. Katanya pertanyaan pertama itu aku punya insecure apa enggak? Kalau insecure itu dulu sih aku pernah punya. Dulu tuh aku insecure banget sama lengan aku. Karena dulu tuh lengan aku kayak gede banget. Gak sih, gak gede-gede banget, kayak ya udah biasa aja. Cuma tuh aku kayak ngerasanya kayak gimana gitu. Jadi tuh aku kayak kurang nyaman gitu kan. Tapi sekarang aku udah gak insecure sama apa-apa. Cuma nih ya, aku tuh insecure enggak sih, gak insecure sih. Kayak apa ya, kayak kurang suka gitu sama bentuk alis aku. Karena bentuk alis aku itu kayak gimana ya, kayak apa tuh, kayak tipis gitu kan. Dan aku tuh gak bisa pakai alis. Terus kalau pakai alis muka aku juga kayak aneh gitu kan. Jadinya aku bingung gitu sih. Dia gitu aja. Tapi overall aku kayak gak punya insecure yang kayak bikin aku sedih, terpuruk, sampai nangis gitu, enggak. Kan ada tuh orang yang kayak insecure tapi sampai dia tuh kayak sampai depresi gitu gara-gara insecure-nya. Aku sih enggak sih, gitu doang. Karena seburuk-buruknya kita juga harus cinta sama diri kita sendiri. Kita tuh harus belajar cinta sama diri sendiri baru cinta sama orang lain. Jadi pertanyaan yang kedua adalah apa yang bikin lu bad mood? Jujur ya, aku teh anaknya tuh kalau misalnya dikasih tahu apa gitu ya, aku teh anaknya gampang kepikiran, beneran deh. Kayak gimana ya nanti ya, ini gimana. Aku teh gitu anaknya. Terus aku tuh juga moodnya gampang berubah, bener-bener gampang berubah, kayak misalnya dari senang, terus aku kesedih, terus aku kesel, terus habis itu tiba-tiba senang lagi. Kalau ada hal yang lucu juga aku ketawain, kamu. Jadi kayak apa ya, jadi aku anaknya sebenarnya mood swing sih. Jadi sebenarnya gitu. Dan yang bikin aku bad mood itu biasanya kalau misalnya aku diatur. Aku tuh nggak suka banget diatur, parah ya. Lo tuh harus gini, lo harus kayak gini, harus gini. Aku tuh nggak suka. Aku tuh suka banget sama kebebasan. Jadi aku gak suka sama diatur-atur sama orang lain gitu. Terus aku juga gak suka kalau dipaksa-paksa. Aku tuh gak suka banget dipaksa-paksa. Kayak misalnya, kamu tuh harus gini, kamu tuh harus gini, kamu tuh harus gini. Enggak, aku tuh gak suka, beneran deh. Terus aku juga gak suka kalau misalnya dicuekin. Asli, aku tuh sebel kalau dicuekin sih ya. Kenapa ya, aku tuh ngegas. Oke, jadi itu tadi ada yang salah sama lightingnya. Aku juga nggak tahu. Soalnya aku nggak dibantuin gitu. Jadi aku sendiri bikin videonya. Jadi aku nggak tahu lightingnya bener yang mana. Pertanyaan yang ketiga, katanya tipe cowok idaman. Tipe cowok idaman aku apa ya? Enggak, aku tuh kayak nggak punya tipe cowok idaman. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Jadi papan tulisnya aku pindah ke situ. Karena tadi di atas banget aku tuh ngeliatnya harus begini. Jadi aku pindah ke situ. Jadi lo ngeliatnya lebih gampang. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang bakal lo lakuin kalau lo berubah gender selama sebulan? Aku tuh udah bersyukur tahu aku jadi cewek. Tuh aku kayak udah nyaman jadi cewek. Ya alhamdulillah aku bersyukur kalau aku dikasih jadi cewek. Tapi kalau misalnya berubah selama sebulan, ya aku juga pengen ngerasain jadi cowok. Maksudnya kayak kalau misalnya nih ada keajaiban tiba-tiba aku dirubah jadi cowok tapi cuma sebulan doang, ya why not, cobain gitu kan ya. Tapi kalau buat selamanya sih aku jadi cewek lah pasti. Iya tuh, gimana kamu itu anaknya introvert atau extrovert? Apa ya, aku sih kayaknya kebanyakan extrovert deh. Karena aku tuh kayak, tapi aku juga kadang sih, aku kalau misalnya sama orang yang kayak baru kenal terus aku nggak terlalu nyaman sama orang itu, kayak beda pemikiran sama aku suka kayak diem, ya udah kayak introvert aja. Jadi aku kayak lebih ke, bentar guys, poninya harus on point. Kayak tapi aku juga pasti ada introvertnya, tapi aku kayaknya lebih sering ke extrovert.
Karena aku teh kalau misalnya ada orang gitu ya nggak kenal, aku tuh suka so asik beneran deh. Kayak banyak juga kok orang yang nggak suka sama aku karena aku so asik beneran deh. Tapi tuh aku cepet akrabnya sama orang. Oke, jadi kita next ke pertanyaan. Bentar lightingnya. Jelek sekali. Jadi aku mau next ke pertanyaan selanjutnya. Katanya sejak kapan mulai syuting? Aku tuh sebenarnya bukan syuting sih. Dulunya ya, pas umur kayak 2 tahun, 2 tahun setengah, aku tuh fashion show dulu, kayak dari mall ke mall. Ya pokoknya mah ceritanya panjang dah. Nanti mungkin aku bakal ceritain sih dari awal mulai karir aku, tapi nggak sekarang. Karena menurut aku tuh bukan apa-apa, belum apa-apa sekarang. Jadi aku tunggu nanti aja. Tapi aku mulai syuting tuh umur 3 tahun. 3 tahun pas kayak apa ya, syuting apa waktu itu, kayak pertama tuh iklan-iklan, terus kayak FTV, ke sinetron gitu. Nih, ini pengalaman aku pas aku umur masih 3 tahun. 3 tahun apa 4 tahun ya, kayaknya 3 tahun. Kayak baru pertama kali shoot, gak pertama kali, aku pas syuting FTV, kayak yang masih aku simpen pas kayak masih umur 3 tahun, 4 tahunan gitu. Ini videonya. Nah itu dia guys, aku tuh masih ompong. Terus aku tuh actingnya masih datar banget gak sih pas itu. Itu tuh kayak aku syuting masih ingat banget. Itu aku baru banget bisa baca. Terus habis itu aku syuting dianterin tante aku. Di syutingnya di mana ya? Di Persari kalau nggak salah mah. Aku inget banget dah. Jadi pertanyaannya juga masih hampir sama kayak yang tadi. Tapi ini tuh pertanyaannya ceritain perjalanan karir. Kayaknya kalau ini aku ceritanya di video itu aja deh. Di video terpisah. Karena kayaknya kalau di sini tuh teh durasinya bakal panjang. Jadi nggak mungkin aku teh ngeditnya capek. Aku teh ngeditnya sendirian. Kamu. Tapi sih dulu emang banyak sih lika-likunya, kayak aku sempet ditipu juga gitu sama manajemen gitu. Aku sempet ditipu waktu itu, pokoknya panjang banget perjalanannya. Ya palingan nanti aku ceritain di video terpisah. Kalau kalian mau kalian komen. Oh iya, tapi kok komen aku kayak nggak bisa gitu loh, aku nggak ngerti. Ada yang tahu nggak sih, kayak misalnya nih aku upload terus kayak beberapa hari atau beberapa minggu kayak apa tuh namanya, komennya tuh dinonaktifkan otomatis. Ada yang tahu nggak sih kenapa ya? Nggak tahu aku. Jadi kalau misalnya kalian mau komen, mau request video apa, kalian DM aja di mana namanya, di Instagram aku, namanya permata_jingga. Oke. Nanti ada di description box. Jangan lupa follow juga. Kita next. Gimana caranya ngadepin toxic relationship? Kayak kamu nanya sama orang yang salah deh. Karena aku emang kayak gak tahu toxic relationship itu gimana. Maksudnya gak pernah ngerasain, tapi tuh aku tahu toxic relationship itu gimana. Aku kayak denger cerita dari teman-teman aku toxic relationship. Kayaknya kamu nanya sama orang yang salah. Tapi kalau cara ngadepinnya gimana ya? Ya kalau misalnya kalian berdua bisa perbaikin, ya udah bisa itu kalau misalnya dibangun dari awal lagi. Tapi together, bareng-bareng, nggak bisa dibenerin cuma salah satu pihak, itu nggak bisa. Jadi harus benerin bareng-bareng. Tapi kalau misalnya salah satunya emang nggak mau dipertahankan lagi dan kayak nggak mau gak mau bareng-bareng lagi, gak mau perbaikin dari awal lagi, ya udah, buat apa dipertahankan? Cuma bikin sakit hati doang, ya kan? Ya kan? Meni haredang ya teh. Next, ini adalah dua terakhir. Apa sih maksudnya? Pokoknya 2 sebelum terakhir. Nggak tahu. Pokoknya pertanyaannya itu adalah apa yang bikin lo nangis? Ari aing teh ngeliat babaturan cerik aing oge cerik. Kalian kasih aja aku video yang sedih-sedih, pasti aku juga nangis. Datu aku teh malu. Nah, yang ini adalah pertanyaan terakhir. Apa yang lo lakuin kalau lo punya corona? Kurang ajar nih yang ngasih pertanyaan. Apa ya? Kalau boga corona teh kan diisolasi kan ya, palingan aku pas di tempat isolasi paling aku nangis. Oh iya, kalian jangan lupa stay safe ya, kalian stay at home aja, oke?
Arisian nanti kalau kena corona lo box ya. Astagfirullah. Maaf guys. Oke guys, jadi Q&A-nya udah selesai. Aku nggak tahu tadi ada berapa pertanyaan. Pokoknya mah banyak tadi teh. Ya pokoknya gitu. Kalau kalian suka sama video ini, kalian jangan lupa subscribe. Kalau kalian nggak suka sama video ini, kalian jangan lupa dislike. Oke. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, like sama komen juga. Bye bye. Aku mau ngasih info kalau nanti aku bakal sering update YouTube. See you on my next video.